Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Atifa Mardatila dengan NIM 22002080 dari Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Materi itu yaitu mengenai fungsi, peran, dan tugas kepemimpinan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa saja karakteristik dari pemimpin atau kepemimpinan. Dapat kita pahami bahwa ada 3 karakteristik kepemimpinan yang dijelaskan oleh Stefan Koning. Yang pertama, karakteristik kepemimpinan itu ada yang disebut sebagai orang yang mau belajar seumur hidup. Artinya, mereka tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Karena dunia ini atau hidup ini akan terus berubah. Dan yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Ingat, tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga di luar sekolah. Semua hal bisa menjadikan sebagai pembelajaran. Semua akan bisa menjadi hal kritis dan masukan buat siapapun yang berada di kategori atau karakteristik pemimpin yang selalu berusaha seumur hidup, yang untuk selalu belajar. Contohnya, belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan lain sebagainya. Karakteristik yang kedua yaitu yang selalu berorientasi atau pemimpin yang berorientasi pada layanan atau pelayanan. Nah, hal inilah yang banyak hilang dari para pemimpin, termasuk pemimpin pendidikan di sekolah atau di kampus. Pemimpin itu adalah pelayan yang tidak marah-marah dan memaksa. Menurut Stephen dalam bukunya, seorang pemimpin itu sebenarnya tidak dilayani, tetapi pemimpin itu kewajibannya atau tugasnya melayani. Dalam memberikan layanan, pemimpin dalam karakteristik ini selalu mempunyai prinsip pada pelajaran-pelajaran, baik untuk memberikan sebuah kenyamanan, rasa, sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Yang ketiga, karakteristik pemimpin itu yang membawa energi positif bagi lingkungan, lembaga, dan orang yang ada di sekitar dan juga orang yang dipimpinnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa saja fungsi dari seorang pemimpin. Dalam sebuah lembaga, atau bisa dicontohkan dari kecilnya yaitu fungsi ayah dalam memimpin keluarganya. Secara ilmiah, fungsi pemimpin ini yang paling tidak memiliki 2 aspek. Yang pertama, fungsi administrasi. Yang kedua, fungsi manajemen puncak. Fungsi administrasi artinya adalah pemimpin itu seharusnya mempunyai atau mampu membuat formulasi dan berbagai macam aturan atau kebijakan, kemudian menyediakan berbagai fasilitas atas kebijakan itu untuk mereka yang dipimpin dalam bekerja atau di dalam hal apapun yang dilakukan di dalam lembaganya. Fungsi manajemen puncak itu sendiri artinya manajemen puncak ini berdasarkan kekuasaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan mereka harus memiliki 4 hal yang secara umum dalam menjalankan fungsi manajemen ini, yaitu planning, organizing, accounting, and controlling, agar mereka bisa mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Selain 2 fungsi di atas, ada beberapa di dalam jurnal menjelaskan fungsi kepemimpinan itu juga bisa diidentifikasikan sebagai yang pertama, fungsi instruksi atau disebut sebagai fungsi konsulatif. Karena memang pemimpin itu dapat menggunakan fungsi ini untuk sebagai sumber atau tempat berkonsultasi, untuk bertanya bagi karyawan siapapun yang berada di dalam lembaganya, untuk mencari tahu
dan mendapatkan solusi atau jawaban yang dipertanyakan oleh karyawannya. Yang kedua yaitu fungsi partisipatif, fungsi delegatif, dan fungsi pengendalian. Artinya sama dengan fungsi manajemen puncak tadi, akan tetapi mempunyai kaitan yang lebih besar kepada fungsi-fungsi manajemen. Di bagian yang lain, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa fungsi kepemimpinan itu sebenarnya bersifat hakiki, seperti pemimpin sebagai penentu arah, dan seorang pemimpin sebagai wakil atau juru bicara organisasi dalam hubungannya dengan pihak manapun. Yang ketiga sebagai komunikator yang efektif. Yang keempat sebagai integrator yang rasional, objektif, netral, dan berpihak kepada orang yang dipimpinnya. Nah, setelah kita mengetahui apa saja fungsi dari kepemimpinan ini, selanjutnya teman-teman kita akan mengetahui apa saja sih tugas dari kepemimpinan. Maksudnya peran dari kepemimpinan. Peran kepemimpinan, menurut pendapat dari Henry Mindspread, peran yang disampaikan oleh Henry ini berkaitan dengan peran kepemimpinan, yaitu ada 3 peran. Yang pertama, pemimpin itu sebagai penghubung perorangan. Artinya adalah bagaimana fungsi sebagai pemimpin itu bisa dicontohkan membangun tim, hubungannya dengan bawahan. Yang kedua, kita bisa menyebutnya sebagai fungsi peran informal. Itu sebagai monitor, penyebar informasi, bahwa pimpinan itu baik berfungsi sebagai juru bicara atas lembaganya. Yang ketiga, peran pemimpin itu adalah sebagai tombol keputusan dalam mengambil keputusan. Nah, itulah peran dari seorang kepemimpinan. Selanjutnya kita membahas mengenai yaitu tugas dari kepemimpinan. Menurut Sutrisno 2016, tugas-tugas penting pemimpin itu yang pertama adalah sebagai konselor. Konselor merupakan tugas seorang pemimpin dalam satu unit kerja dengan membantu atau menolong sumber daya manusia untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dalam melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Yang kedua, sebagai instruktur, seorang pemimpin pada perangkatnya maupun ia berada sebenarnya pada jabatannya itu melekat tugas sebagai instruktur yang baik terhadap sumber daya manusia yang ada di bawahnya. Yang ketiga, sebagai memimpin rapat. Yang keempat, sebagai mengambil keputusan. Pengambilan keputusan ini merupakan satu-satunya hal yang membedakan seorang pemimpin. Keberhasilan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh keterampilan mengenai keputusannya. Yang kelima, yaitu yang terakhir, tugas dari seorang kepemimpinan, mendelegasikan wewenang. Seorang pemimpin yang bijaksana haruslah mendelegasikan sebagian tugasnya atau wewenangnya kepada bawahannya. Nah, teman-teman, itulah yang fungsi, peran, dan tugas kepemimpinan. Sekianlah penjelasan dari saya. Saya Atifah Mardabila. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.